Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG terkoreksi turun 1% lebih ke angka 9010. Selain video ini, kami juga mengupload ada video pada jam 8 malam nanti menganalisa satu emiten yang terkena sentimen gugatan hukum dan saat ini kembali terkoreksi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten cara pergerakan saat ini sudah mulai melemah dan ternyata BlackRock mulai masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama saya coba analisa hari ini adalah saham WiFi. Saham WiFi bisa kita lihat hari ini kembali terkoreksi turun 3% lebih ke harga 2.980. Cara pergerakan saham WiFi saya memang sudah kurang begitu oke. Sebelumnya sempat sangat uptrend, tapi pada saat mencoba break 4.200 sampai 4.400, saham WiFi mulai melemah, mulai patah tren, dan bisa kita lihat break garis EMA50 satu mencoba untuk bangkit, mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA50 ternyata gagal dan masih melanjutkan low untuk sampai saat ini. Bisa kita perhatikan sempat menyentuh 3.000, satu saham WiFi juga rebound, tapi belum sempat mengetes 3.200. Saat ini saham WiFi kembali melemah di bawah garis supportnya di 3.000. Dan penurunan hari ini bisa kita lihat membuat WiFi sempat menyentuh garis EMA 150 di harga 2.950 yang saat ini masih berupa daerah support. Tapi ingat cara pergerakan saham WiFi saat sudah tidak begitu oke. Tapi kalau pemberitaan dengan judul BlackRock CS kepincut pegang saham WiFi. Jadi bisa kita perhatikan di artikel pemberitaan ini. Dari data Bloomberg, BlackRock mulai masuk sebagai salah satu pemegang saham WiFi pada akhir Desember tahun 2025. Jadi baru beberapa saat lalu BlackRock mulai masuk, bisa kita lihat harga rata-rata average-nya itu sekitar 3.494. Jadi BlackRock mempunyai sekitar 10,26 miliar saham WiFi. Jadi jika kita lihat harga sekarang, sebenarnya BlackRock saat ini masih merugi. Dan jika kita perhatikan di broker saham WiFi, asing masih terus keluar, penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi. Jadi ingat, walaupun BlackRock masih masuk akumulasi sampai Januari ini, secara teknikal saat ini WiFi masih terus ada distribusi dan harus teman-teman perhatikan jika terpantau satu minggu ke depan WiFi gagal bertahan di garis EMA 150 atau harga 3.000, cara pergerakan WiFi akan lanjut downtrend untuk tren jangka menengah dengan target penurunan terdekat di harga 2.800. Jadi untuk teman-teman ingin coba spekulatif buy saham WiFi, bisa lebih oke tunggu WiFi naik kembali di atas harga 3.000 atau tunggu di sekitar 2.950 untuk coba entry di sekitar garis EMA 150 jika teman-teman WiFi masih bisa bertahan. Tapi cara pergerakan misalnya WiFi tidak begitu oke apabila gagal naik kembali di atas 3.000. Jika teman-teman berhasil naik di atas 3.000 pun itu belum ada tanda-tanda bahwa WiFi akan mulai uptrend. Karena saat ini bisa kita lihat 3.200 sudah berubah menjadi resisten lumayan kuat. Dan di atasnya juga masih ada garis EMA50 harga 3.340 harus ditembus sang WiFi untuk mulai reversal dari downtrend menuju uptrend kembali untuk tren jangka pendeknya. Jadi cara pergerakan apabila kita entry di sekitar support 3.000 atau garis EMA 150, pertimbangkan untuk swing atau trading jangka pendek. Kan bisa saja ini hanya teknik rebound, jadi ternyata masih gagal membentuk high low, cara pergerakan masih belum begitu oke. Jadi tetap hati-hati untuk saham WiFi. Dan sekarang kita akan coba lihat saham TWR yang hari ini berhasil melanjutkan kenaikan. Bisa kita perhatikan, TWR juga sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 50 150, tapi mencoba break 600, TWR gagal break. Kembali melemah mengetes 550 dua hari terakhir. TWR berhasil rebound dan kenaikan hari ini membuat TWR mencoba untuk break garis EMA 150 di harga 575. Dan untuk TWR bisa kita perhatikan di sini asing masih terus masuk. Ini masih menarik, satu minggu terakhir asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Kenaikan 2% lebih ini juga terpantau nih ada akumulasi. Sehingga TWR saya lihat masih ada potensi untuk break garis EMA 150 dan naik kembali mengetes harga 600. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat dapat di harga bawah, misalnya masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout jika terkonfirmasi besok atau satu minggu ke depan TWR berhasil break garis EMA 150. Target swing jangka pendek tetap di 600 karena ini masih berupa resisten lumayan kuat, atau hold satu selama TWR tidak turun kembali di bawah garis EMA 150 dengan target lebih jauh di 630. Tapi untuk entry lebih oke tunggu TWR berhasil break garis EMA 150 baru coba ikut entry. Apabila mau coba spekulatif buy di bawah, coba tunggu kembali di sekitar 550. Karena sampai saat ini memang ini masih berupa support dan main kuat untuk saham TWR. Sekarang kita lihat MTEL. MTEL tidak se-oke TWR. Hari ini MTEL kembali melemah, turun 2% lebih ke harga 600. Tapi bisa kita perhatikan,
Untuk MTEL garis EMA 150 sampai saat ini masih berupa support main kuat di sekitar harga 600. Beberapa kali mencoba turun di bawah 600, MTEL masih bisa bertahan. Sempat minggu lalu rebound dari garis EMA 150 dan naik di atas garis EMA 50, tapi belum sempat menyentuh 630, MTEL kembali melemah. Hari ini juga sempat berada di bawah 600, tapi penutupan masih berada tepat di support 600. Dan untuk MTEL, jika kita perhatikan di broker summary, asing hari ini masuk walaupun turun, tapi akumulasi tidak terlalu besar. Asing baru 1 minggu terakhir mulai masuk akumulasi sama MTEL. Dan jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi. Jadi untuk MTEL harus hati-hati walaupun saat ini masih berada di sekitar garis EMA 50-150. Teman-teman harus perhatikan apakah MTEL bisa bertahan di 600. Jika masih bisa bertahan, masih bisa coba di hold. Yang ingin coba spekulatif buy juga masih bisa coba tunggu di 600 untuk target entry-nya. Dan target swing yang terdekat di 630. Tapi sebaiknya jangan entry atau keluar dari saham MTEL jika MTEL terkonfirmasi beri ke 600. Kan cara pergerakan MTEL akan mulai downtrend, akan melanjutkan low dengan target penurunan terdekat di 580 sampai target lebih jauh di 550. Jadi MTEL baru menarik untuk di entry apabila bisa bertahan dari rebound dari 600. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham PTBA. PTBA hari ini naik 0,4% ke 2.480, tapi bisa kita lihat pada perdagangan hari ini lumayan liar, sempat naik mendekati harga 2.550 dan sempat turun juga di bawah 2.450 mendekati garis EMA 150. Jadi masih sempat menyentuh sekitar harga 2.420. Jadi cara pergerakan jika kita perhatikan PTBA sebenarnya secara tren sudah mulai uptrend, secara berhasil naik di atas garis EMA 50-150. Cuma memang candle hari ini tidak begitu meyakinkan. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk PTBA pada kenaikan hari ini bisa kita lihat nih asing masih terus masuk. Dan kenaikan 0,40% juga di broker summary terpantau nih masih ada sedikit akumulasi. Dan untuk PTBA memang untuk minggu ini kami masukkan ke watchlist untuk coba dipantau untuk sama uptrend dan diakumulasi kan cara pergerakan ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tapi untuk teman-teman yang saat ini masih hold, maksudnya pertimbangkan untuk keluar apabila PTBA dalam 1 minggu ke depan mencoba untuk break 2.500 ternyata masih gagal. Atau hold satu selama PTBA tidak turun di bawah garis EMA 150 untuk tren jangka menengah. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau di entry, untuk saya bisa wait and see. Karena saat ini masih gagal break 2.500. Jika terpantau 1 minggu ke depan PTBA ternyata melemah, gagal break 2.500 dan berada di bawah 2.450, lebih oke coba tunggu di sekitar 2.400 sampai garis EMA 150 untuk entry di sekitar daerah support ini. Berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.